Pewaris terakhir sang presidir. Bab 32. 10 tahun kemudian. Hari terus berganti. Abraham masih tetap mencari keberadaan Maya dan Dafan. Semua anak buahnya sudah dikerahkan, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Leon, apa sudah ada titik terang tentang keberadaan Maya dan putraku? Abraham yang kala itu duduk di kursi kerjanya. Maaf Tuan, kami sudah berupaya sebaik mungkin, tetapi keberadaan Nyonya Maya dan Tuan Muda Dafan belum juga bisa kami ketemukan. Kami sudah mendatangi rumah tempat mereka tinggal di kota A, tetapi rumah itu sudah dijual sebelum mereka datang kemari. Balas Leon. Jangan hentikan pencarian sebelum mereka benar-benar kalian ketemukan. Kamu boleh pergi sekarang dan sebarkan semua anak buahmu di kota ini dan juga di kota A. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi. Sekretaris Leon segera beranjak pergi meninggalkan Abraham di ruangan itu. Mai, Dafan, aku mohon, kembalilah. Aku benar-benar merindukan kalian. Kehilangan Maya dan Dafan membuat kehidupan Abraham berubah 180 derajat. Pria yang dulunya hanya menghabiskan waktu untuk bekerja, kini kebanyakan melamun memikirkan Maya dan Dafan. Sudah beberapa kali dia harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan kesehatan. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh Nando. Sedikit demi sedikit, dia mulai masuk ke dalam kawasan perusahaan Abraham untuk menguasai beberapa aset dan mempengaruhi para investor untuk menanam modal mereka di perusahaannya. Abraham berdiri dari tempat duduknya dan melangkah keluar. Pria itu benar-benar pada titik nol. Hanya Maya dan Dafan yang kini ada di pikirannya. Abraham masuk ke dalam mobil dan menjalankan kendaraannya, entah kemana tujuannya saat itu. Tidak berselang lama kemudian, mobil mewah Abraham berhenti di sebuah taman, di mana di sana banyak anak seusia Dafan sedang bermain. Abraham duduk di sebuah bangku sambil memperhatikan anak-anak itu sedang bermain gembira. Paman, boleh Tony meminta bolanya? Seorang anak laki-laki mendekati Abraham. Sebelum menjawab, Abraham mengambil bola tersebut. Kemarilah dan ambil bolanya. Terima kasih, Paman. Sama-sama, sayang. Abraham mengusap rambut hitam anak itu seperti yang sering dia lakukan pada Dafan. Anak itu pun segera berlari masuk ke dalam lapangan dan kembali bermain bola dengan teman-temannya. Andai Dafan ada di sini, mungkin dia juga akan bergabung dengan mereka. Ya Tuhanku, pertemukanlah aku dengan mereka. Ada sekitar 30 menit Abraham di sana, hingga kembali dia berdiri dan masuk ke dalam mobil. Begitulah keseharian Abraham semenjak kepergian Maya dan Dafan, mencari tempat bermain anak-anak untuk menghilangkan kerinduannya pada putranya itu. Tahun terus berganti hingga tidak terasa 10 tahun sudah berlalu. Di sebuah rumah sakit, tampak Abraham sedang terbaring lemah. Sudah ada Ricard, Melati, Nando, dan juga Geni di sana, menunggu atau sekedar berkunjung untuk memberi semangat pada Abraham. Dr. Indra, bagaimana keadaan Abraham sekarang? Apa ada kemungkinan dia bisa kembali lagi seperti dulu? Tanya Nando pada dokter pribadi sekaligus kepala rumah sakit milik Abraham. Sepertinya sangat sulit bagi Tuan Abraham untuk kembali seperti dulu. Dalam ingatan beliau hanya ada Nyonya Maya dan Tuan Muda Dafan. Ricard, kamu bisa dengar sendiri bukan apa yang dikatakan Dr. Indra? Abraham tidak akan mungkin menjalankan perusahaannya kembali seperti dulu. Jadi ada baiknya kalau kita bagi dua semua aset yang dimiliki oleh Abraham. Enak saya kalau bicara. Abraham itu putraku, jadi semua asetnya adalah milikku. Balas Ricard. Kamu sudah memiliki perusahaan yang cukup banyak. Tidak mungkin semua perusahaan itu kamu jalankan secara bersamaan. Ditambah perusahaan Abraham
yang jumlahnya tidak main-main. Ada baiknya kamu menyerahkan sebagian perusahaan itu padaku. Aku bisa mengembangkan lebih dari Abraham bisa. Tatap Nando pada Melati. Betul apa kata Nando sayang. Harusnya sekarang kamu istirahat dalam dunia bisnis. Biarkan Nando yang menjalankan semuanya. Lagian Nando itu bukan orang lain. Dia satu-satunya adikmu, yang paling dekat dengan keluarga kita. Kalau kamu mengharapkan Elin, tidak mungkin dia mau. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, dan sudah melupakan kita. Sesaat Rikard terdiam, dia mencoba untuk memikirkan ucapan Nando dan Melati. Ini tidak bisa diputuskan secara sepihak. Masih ada pemegang saham yang harus kita dengarkan. Ada baiknya kita adakan rapat. Undang semua pemegang saham untuk memutuskan siapa yang akan berhak menjalankan perusahaan Abraham, terutama Graphic Group, perusahaan yang kini jadi incaran bagi para bangsawan kota ini. Seketika Nando dan Melati tersenyum. Kalau itu gampang diatur. Minggu depan kita akan mengadakan rapat penting untuk menentukan siapa yang akan menjalankan perusahaan Abraham. Aku sangat yakin mereka akan menunjuk aku untuk itu. Kalau begitu, aku permisi dulu. Nando segera berbalik dan melangkah ke arah pintu keluar. Paman, tunggu sebentar. Geni berlari kecil mengejar Nando. Ada apa lagi, Geni? Bukankah semua yang kamu butuhkan sudah aku sediakan untukmu? Ucap Nando saat mereka sudah berada di luar ruangan. Kalau paman mendapat perusahaan Abraham, Geni juga harus dapat. Di sini, akulah istrinya, jadi aku juga berhak memiliki perusahaan Abraham. Kamu memang istri Abraham, tapi kamu tidak ada hak di dalamnya. Seandainya kamu memiliki anak dari Abraham, maka bisa jadi semua perusahaan Abraham menjadi milikmu. Jadi, aku sama sekali tidak ada hak untuk itu. Seperti itulah peraturan dalam keluarga kami. Ini tidak adil namanya. Kalau sampai Geni tidak dapat apa-apa, maka paman dan Momi juga sama. Geni tersenyum dan berbalik masuk ke dalam ruangan itu. Anak itu bisa menjadi penghalang rencanaku. Tapi itu tidak apa. Semua bisa aku atur setelah semua rencana ini berjalan mulus. Hanya sebuah batu kerikil. Sangat mudah bagiku untuk menyingkirkannya. Nando kembali melanjutkan langkahnya. Sementara itu, Dr. Indra segera keluar dari dalam ruangan Abraham. Pria tampan itu melangkah menuju kantin untuk menemui seseorang yang hampir tiap jam istirahat datang membawa makan siang untuknya. Setelah tiba di kantin, Dr. Indra segera menuju ke arah meja yang sering dia tempati untuk makan siang. Sayang, maaf kalau sudah membuatmu menunggu. Dr. Indra duduk berhadapan dengan seorang gadis. Sudah kubilang, tidak usah panggil sayang, panggil Mira saja, itu lebih baik. Seketika Dr. Indra tersenyum, memandang wajah Mira yang tiba-tiba merona. Apa kamu masih malu bila orang-orang mengetahui hubungan kita? Lambat laun mereka juga pasti akan tahu kalau sebentar lagi kamu pasti akan jadi nyonya Pak Dokter yang tampan ini. Sudahlah, ada baiknya kita makan. Kalau membahas itu, pasti tidak akan ada habisnya. Mira membuka rantang dan meletakkan semua bahan bawaannya di atas meja. Pasti ini sangat lezat. Kamu benar-benar pintar memasak, sayang. Aku yakin kamu pasti akan menjadi seorang istri dan ibu yang terbaik bagi anak-anak kita kelak. Mira hanya bisa menggeleng kepala, lalu mengisi piring Dr. Indra dengan nasi dan lauk. Ada sekitar 20 menit mereka menikmati hidangan di atas meja, hingga Mira terlihat menyusun rapi kembali rantang bawaannya. Sayang, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Ini menyangkut Nyonya Maya dan Tuan Muda Davan. Seketika Mira mengernyitkan dahinya, yang masih sibuk merapikan rantang. Ada apakah Indra menanyakan Ibu Maya dan Tuan Muda? Sebelum menjawab,
Dr. Indra melihat kiri dan kanan. Sekarang keluarga Tuan Ricardo sedang membahas perusahaan dan kepemilikan perusahaan Tuan Abraham. Inilah saatnya Nyonya Maya dan Tuan Muda muncul. Jangan sampai perusahaan yang dibangun Tuan Abraham jatuh pada tangan yang kurang tepat. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.